Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun puasa tetap semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT. Siang hari ini kita pansus pembahasan LKPJ tahun 2022 yang pertama. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya yang sama-sama kita hormati di sini, saya memperkenalkan dulu daripada tamu kita yang hadir di sini. Pansus, wakil ketua pansus kita adalah Pak Yuyun Hidayat. Benar ya Pak? Ya. Pak Yuyun Hidayat sebagai wakil ketua pansus dan saya diamanahkan sebagai ketua pansus untuk LKPJ 2022. Dan yang sebelah kanan saya ini Sahabat Bupati Rohil bukan? Pak Abu ya? Ya. Pak Abu Khairi sebagai anggota pansus dan berikutnya Bu Almainis. Ya. Ada Pak Arfah, Muhammad Arfah dan Pak Ustadz, Pak Bupati Idil. Amin. Kencang. Ya, amin. Pak Dr. Haji Suhidi dan berikutnya Pak Sulaiman. Kita total semua ada 15 orang dan tentunya sama-sama kita hormati sudah hadir. Terima kasih Kepala BPKAD Pak Indra sudah hadir. Dari Bapeda ada Pak Yoga dan dari Bapeda ada Pak Purnama, juga dari Karotapem Ibu ya. Saya kurang kenal, nanti Ibu silakan perkenalkan diri beserta jajaran yang hadir. Bapak Ibu semua, Pansus LKPJ tahun 2022 yang kami dapatkan beberapa laporan di sini. Nanti tentunya kami minta karena LKPJ sekarang sudah di bawah Tapem ya, bukan Bapeda langsung lagi. Jadi nanti kami minta sedikit gambaran tentang LKPJ 2022 dari Tapem, sambil memperkenalkan diri juga Ibu, karena tadi kita berharap Pak Karo yang hadir di perwakilan Ibu, karena beliau di Jakarta kita terima alasannya, tapi mohon sebelum kita nanti mau mulai, silakan Ibu karena ini sudah di bawah Tapem, mohon diperjelas secara singkat saja Bu mengenai LKPJ tahun 2022. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan DPRD, Bapak Ibu dari OPD, serta hadirin yang berbahagia. Pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah karena pada kesempatan ini beliau tidak dapat hadir bersama kita karena sedang melaksanakan dinas ke Jakarta. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dunia Aspopi Munir atau akrab dipanggil Popi. Saya di Biro Pemerintahan, jabatannya adalah analis kebijakan ahli muda fungsional penyetaraan. Baik, untuk LKPJ ini sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukumnya yang paling utama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 Tahun 2019 serta turunannya PP Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait sistematikanya masih sama seperti tahun dulu, ada 5 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua itu tentang APBD, bab ketiga dan bab ke realisasi kegiatan, program dan kegiatan, dan keempat penutup. Dalam hal ini kami Biro Pemerintahan selaku mengkoordinir OPD-OPD terkait capaian program dan kegiatan pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya mungkin sudah disampaikan pada penyampaian paripurna. Kami selaku koordinator mungkin hanya mendapat itu, menyampaikan itu saja Bu. Kalau terlebih dahulu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berarti kan kalau mau koordinir tentu harus cross check ya Bu ya. Kita mulai dari Bapenda dulu ini. Bapenda, dari Bapenda perwakilan Pak Yoga. Ini tahun 2022 target pendapatan kita kurang lebih 8,9 triliun lebih ini Pak. 8.948.201 juta dan sekian ya. Sampai dengan akhir tahun 2022 realisasinya di bawah 8,9 sekitar 8,8 triliun atau sekitar 98,55%, hampir mencapai target tapi posisi di 98,55. Nah ini mohon dijelaskan dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, mengenai PAD yang yaitu untuk PAD terrealisasi di angka 96,75, termasuk juga pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah sah lainnya. Nah ini Pak, termasuk tadi mohon dijelaskan juga untuk realisasi beberapa poin yang nilai persentasenya rendah. Nanti sebelum kami dari Pansus menanyakan lebih detail lagi. Silakan Pak Yoga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Ibu Ketua Pansus LKPD DPRD Provinsi Riau, Ibu Karmila Sari, beserta pimpinan Pansus dan anggota Pansus yang semua kami hormati. Dapat kami sampaikan Bu, pada tahun 2022, tahun anggaran 2022, memang pendapatan daerah kita terrealisasi sebesar lebih kurang 8.818.565 juta sekian atau 98,55%. Dapat kami sampaikan pada kelompok PAD itu terrealisasi sebesar 96,75%. Kemudian pada pendapatan transfer melebihi target sebesar 100,7%. Pada pendapatan asli daerah ini Bu, pada kelompok pajak daerah kita terrealisasi sebesar 107% atau 4.054 miliar sekian. Untuk retribusi juga kita mencapai target, yaitu sebesar 106,66% atau 16.684 juta sekian. Adapun salah satu kelompok yang kita tidak memenuhi target adalah PAD yang sanggup, khususnya dari ada yang mau bisa ditampilkan Pak? Menghemat waktu Pak Yoga, baca aja Pak Yoga nanti biar kita nanya tiktokan aja detailnya nanti sambil ini. Baik Ibu, izin Natur akan menampilkan bab LKPD terkait pendapatan. Sambil menunggu itu sudah sampaikan memang di kelompok PAD tadi yang tidak tercapai itu ada di Raiman Periarsa, di mana kontribusi tidak tercapai tersebut ada pada bagian pemerintah daerah atas penyertaan modal atau BUMD. BUMD ini khususnya Riau Petroleum terkait PI kita yang belum masuk tahun 2022 lebih kurang 400 juta. Ya Ibu. Berapa Pak? Dari yang kita targetkan 519 miliar, terrealisasi 101 miliar sekian. 1 miliar. 101 miliar ini ya, terbesar dari Bank Riau itu. Yang belum masuk tadi PI dari Riau Petroleum itu. Ya. Dan kelompok yang terakhir yang belum memenuhi target adalah pengadaan pendapatan daerah yang sah yang terrealisasi sebesar 8.794.200.000 atau sebesar 97,2%, di mana di kelompok pendapatan ini bersumber dari hibah, khususnya hibah jasa raja sama dialer kendaraan bermotor, di mana sifatnya memang tidak memaksa Ibu, sesuai surat dari mereka, surat dari jasa rajanya. Dan untuk kami informasikan dari 5 jenis pajak yang kami sampaikan tadi, alhamdulillah semua jenis pajak tercapai pada tahun anggaran 2022 tersebut. Mungkin sementara itu dapat kami sampaikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga mewakili dari Bapenda untuk pendapatan. Silakan mungkin dari Wakil Ketua ataupun anggota Pansus ingin lebih detail.
Sambil teman-teman menanyakan Pak, kami minta perkembangan dari PI 10% ini sudah tahap mana sebenarnya? Kenapa hanya 100? Karena kemarin kan targetnya 500-an, sementara syarat-syarat kita yang 11 itu sudah terpenuhi semua. Nah, minta lebih detail lagi di mana ini kita apanya kendalanya. Sebelumnya kami dari Bapenda mohon izin Bapak Ibu, karena memang dari terkait PI ini ataupun BUMD ini Bapenda hanya berfungsi sebagai pencatat saja Ibu. Adapun audit kerja teknisnya adalah mungkin Biro Ekonomi bersama SDM terkait perjuangan kita mempercepat progres dari PI ini, khususnya yang melaporkan. Namun info yang kami dapat tahapnya sudah tahap 8 dan ini sepenuhnya sudah di PHR-nya. Sudah di PHR-nya. Demikian Ibu Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pimpinan, terima kasih atas waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pansus dan anggota Pansus KPJ, Bapak Ibu dari Biro Taken, BPKAD dan Bapenda yang hadir mewakili. Dengan agenda hari ini mungkin kita paling awal bagian pendapatan. Memang saya sampaikan pada kakak Pansus memang mengingatkan juga dulu ekonomi karena dia banyak kaitan dengan pendapatan yang di bawah koordinasi dari Biro Ekonomi, tapi mungkin belum dihadirkan, sedang berikutnya bisa diagenda lagi. Ini kaitan dengan masih ada berapa hektar pendapatan yang masih di bawah, jauh di bawah target yang diperkirakan dalam APBD 2022. Jadi kita lihat sedang pendapatan asli yang disahkan itu juga jauh dari targetnya, ya. Kemudian juga pendapatan layanan sah juga masih di bawah. Ya. Memang dari segi pendapatan pajak kita lihat cukup bagus, tapi ini juga kita perlu dalam lagi apakah ini memang target yang rendah atau memang sudah apa, ya. Jadi mungkin kami ingin data dari Pak Yoga kaitan dengan pendapatan pajak ini coba ditampilkan nanti dapat sebelumnya itu seperti apa. Target realisasi 2021 juga tidak bisa sebagai gambaran. Kita menengok daripada ada peningkatan dari pendapatan tahun 2000 berikutnya. Kemudian terkait dengan tadi selintas dengan tadi pendapatan negara bisa ini kan banyak disumbangkan oleh Mario Kepri. Ya, tapi saya dulu Mario Kepri ketika saya masih di Banggar dulu, targetnya 2021-2022 itu 104 miliar, 106 miliar kalau nggak salah. Sementara 2022 ini 101 miliar. Nah, saya coba dirinci lagi apa saja yang menyumbangkan yang angka 101 miliar pendapatannya. Ya. Karena pilihannya Bang Rek itu aja yang menyumbang 18 miliar pisahan itu. Ada beberapa komponen yang menjadi yang termasuk dalam 18 miliar pisahan itu. Nah, memang PI ini ketika masih kita Ibu Ketua sudah wanti kepada pemerintah agar segera mengkoordinir kabupaten kota untuk bagaimana mempercepat progres daripada proyek PI. Ya. Karena kerja itu memang rendah koordinasinya Pak, rendah koordinasi dari Pusat Ekonomi ya untuk mengkoordinir kabupaten kota. Yang ada kaitan dengan ladang minyak yang ada di blokan itu. Ada beberapa kecamatan yang di bawah kelola PHR. Dan ini sudah terbukti memang tidak tercapai. Karena saya memang koordinasinya dari Dinas Ministerial sangat lemah. Ya, sehingga akibat tidak tercapai pendapatan nol sama sekali kabarnya. Jadi tentu kami minta kepada tenaga ahli Pansus untuk bagaimana memberikan pendekatan pada laporan langsung seperti terkait dengan PI ini. Karena potensi besar sekali penawar itu para lebih di Indonesia atau nol.
akibat daripada salah satunya pelemahan koordinasi dari pemerintah Provinsi Riau. Karena bagaimanapun juga Pak, di PI ini kan juga ada ego sektoral juga, kabupaten kota kan mereka ingin tahu juga berapa pendapatan mereka. Nah, ini memang perlu minta, makanya ketua saran saya kepada pimpinan untuk bagaimana pada rapat berikutnya menghadirkan dulu ekonomi untuk kita tahu sejauh mana sudah kira-kira tahapan-tahapan. Kalau berbeda ini kalau baca dengan ini kan mereka hanya sebagai pengumpul saja, tidak. Nah, maka saya bertanya dulu ke pimpinan kait dengan pendapatan pajak tadi. Tolong diapakan Pak Yoga, dirincikan. Ya, tuh. Kemudian pendapatan transfer. Saya tengok ini pendapatan transfer kita dari sumber daya alam ini kan 684 miliar ya. Nah, 185 juta. Nah, saya ingin tahu juga berapa sebenarnya berapa perolehan dana ini yang di kabupaten kota Pak. Sedangkan sedikit sekali ini. Sementara kalau saya salah ingat, bagi kita provinsi kan ada 3% Pak sesuai dengan undang-undang. Ya, kalau pajak minyak apa, kalau dana bagi hasil minyak dan gas kan kita dalam undang 33 itu kan dari 15,5 itu kan kita provinsi dapat 3%, penghasil 6%. Ya. Menurut apa ini? Itu sejak kapan tuh? Undang-undang? Pak KPI Pak agak jelas Pak. Ya. Izin Pak, Undang-Undang 1 tahun 2022. Sekarang berapa oleh Pak? Ini kita bisa 2002 dah efektif belum? Sudah berlaku, sudah berlaku di 2003 ini Pak. 2022 ini dan 2022 ini. 2022 dah efektif belum atau apa? Sudah Pak, sudah efektif. Sudah efektif ya. Undang-undang hubungan KPDO ya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Ya. Pak, siap. Ya kadang itu juga kita ingin tahu juga lah berapa pendapatan kabupaten kota penghasil sekarang di Riau yang memang ada sektor migasnya itu. Tengok dengan apalagi kita tengok ini cukup sekali ini. Karena kali saya dengar juga cukup besar pendapatan sekarang mereka apa yang belanja pendapatan dari transfer ini 2022 kan dia besar sampai semuanya betul lebih kan. Kita baru mendapat 16 miliar ini. Itu mungkin dari saya dulu pimpinan poinnya sambil nanti kita kemudian juga saya ingin terkait dengan apa ini dengan supply ini apa namanya pembiayaan. Kemarin kita kan ada alokasikan untuk penyedia modal itu ya di Bank Riau itu sudah prestasi berapa sekarang Pak? Berapa saja yang bisa jawab juga dan berarti bisa juga nanti apa ya. Kemudian berapa persen sudah apa yang kira-kira saham kita di Bank Riau itu? Total semua. Iya, jadi kenapa? Ya, kembali 3 poin dulu pimpinan, terima kasih. Baik, izin Prof. Pada tahun 2022 dengan kita membandingkan dengan realisasi penerima tahun 2021 per jenis pajaknya dapat kami sampaikan untuk pajak kendaraan bermotor kita realisasi tahun sebelumnya 1 triliun 224 miliar sekian. Sekarang 2022 realisasi sebesar 1 triliun 317 miliar sekian atau meningkat 7,65% dibanding tahun sebelumnya. Untuk biaya balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2021 terrealisasi sebesar 887 miliar sekian dan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 1 triliun 145 miliar sekian atau meningkat 29,16%. Pajak bahan bakar kendaraan motor pada tahun 2021 terrealisasi sebesar 764 miliar sekian dan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 1 triliun 45 miliar atau meningkat 36,67%. Untuk pajak air permukaan pada tahun 2021 terrealisasi sebesar 44 miliar sekian dan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 45 miliar sekian. Pada tahun 2021 ini Bapak Ibu pimpinan sekalian 44 miliar ini termasuk akumulasi diantaranya pembayaran pajak air permukaan PLT Kutu Panjang termasuk yang terhutang di tahun sebelumnya. Dan dapat kami sampaikan izin Bu pimpinan bahwasanya kemarin hari Selasa kemarin Bapenda Sumbar beserta DPRD Sumatera Barat kunjungan kerja ke Bapenda Provinsi Riau langsung pimpin Ibu Bapak Ketua DPRD-nya, Ketua Komisi 3 didampingi oleh Kepala Badannya. Hasil pertemuan tersebut
kita sudah jelaskan di situ terkait pajak pembentukan PLT Rute Panjang, termasuk juga audiensi kita ke Kemendagri dan Kemenkyu. Alhamdulillah pihak DPRD Sumatera Barat, Bapenda Sumatera Barat sudah sangat-sangat mengerti bahwasannya itu sepenuhnya hak Provinsi Riau. Alhamdulillah, kemarin Bapendanya juga mengerti Bu, sekarang DPRD-nya juga sudah menerima. Hanya saja mereka minta support kita, mungkin dari anggaran pusat juga anggaran Riau terkait pengelolaan atau perbaikan lingkungan aliran sungainya Ibu, seperti itu. Lanjut ke pajak rokok. Pada tahun 2021 pajak rokok terrealisasi sebesar 406 miliar dan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 500 miliar sekian atau meningkat 23,06%. Dan secara keseluruhan pajak Provinsi Riau pada tahun 2022 meningkat sebesar 21,86% dibandingkan tahun 2021. Demikian Pak terkait pajak daerah. Kemudian lanjut untuk yang detail penerimaan masing-masing BUMD, kita tolong operator. Ini agak disela dikit dengan Pak Yuyun sambil ini agak stabil nih informasi. Ya, izin pimpinan, terima kasih pimpinan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pimpinan secara rekan dan OPD. Ada yang menarik, kalau buka tadi ya, udah tutup ya. Tadi ada yang menarik sih sebetulnya, kenaikannya tadi memang cukup bagus benar, ada 107, 106, 105. Ada yang saya tanyakan satu Pak, cara menghitung untuk kenaikannya itu seperti apa? Sehingga kok saya merasa ini angka-angka jadi aman semua, gitu loh. Indikatornya apa saja dan gimana cara ngitungnya? Biar kami juga bisa jadi bahan pembelajaran buat kami di banggar nanti ini. Oh, kalau bisa begini, cara ngitungnya begini, gitu. Karena saya lihat itu jomplang semua. Ada beberapa hal, misalkan dari tahun 2021 untuk rata-rata yang untuk kendaraan bermotor, misalkan, itu rata-rata luar biasa. Berarti kan cara menghitung kita ya mungkin kurang tepat, sehingga kok bisa over terus. Prestasi ya, tetapi mungkin prestasi dikarenakan kitanya menghitungnya kurang tepat. Harusnya kita harus lebih dari itu gitu. Betul ya? Nah ini bisa nggak saya dikasih gambaran bagaimana caranya untuk menilai bahwa ini kenaikan sekian, apakah dari growth-nya, pertumbuhan dari unit kendaraan bermotor selama ini berapa, 5 tahun terakhir seperti apa, ya kan? Kan bisa dijadikan acuan. Coba silakan. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk pajak kendaraan motor, jenis pajak yang pertama, tingkat kenaikannya tidak terlalu tinggi, 7,65% dari tahun sebelumnya, di mana kita pola cara menghitungnya adalah beberapa indikator, diantaranya asumsi pertumbuhan kendaraan motor pada tahun berikutnya, kemudian juga ada perkiraan mutasi masuk dari luar ke Provinsi Riau berdasarkan data-data tahun sebelumnya juga. Kemudian kita mentargetkan lebih kurang 10% dari total tunggakan yang ingin kita kejar. Seperti itu Pak. Ya. Setiap tahun selalu 10%. Ya, bukan setiap tahun, kita tahun kemarin 10% kita target dari data tunggakan kita untuk kita kejar. Kemudian termasuk juga informasi-informasi dari Gaikindo maupun IC. Gaikindo asosiasi yang kendaraan roda 4 dan IC itu yang roda 2. Informasi-informasi mereka kita juga menjadikan acuan. Mereka punya tim ahli yang memperhitungkan proyeksi penjualan di tahun berikutnya, seperti itu Bapak Ibu pimpinan sekalian. Kemudian juga untuk BPKB sama aja Pak, BPKB sama seperti PKB. Kita juga sangat mengandalkan data proyeksi dari Gaikindo IC yang kita cermati, kemudian juga dari kondisi internal kita Pak. Karena Riau ini salah satu yang harus kita perhatikan adalah harga jual sawit, sangat berpengaruh terhadap penjualan kendaraan bermotor. Memang sifatnya agak labil, sulit juga sebenarnya Pak. Tapi itulah, alhamdulillah kita kondisi pada umumnya kemarin tahun 2022 harga sawit baik. Kemudian untuk pajak bahan kendaraan bermotor, memang terdapat peningkatan yang drastis Pak, 36,67%. Dapat disampaikan pada tahun 2021 sampai bulan Agustus itu Pak, memang penjualan bahan bakar kendaraan agak tersendat dikarenakan masih pembatasan aktivitas karena COVID. Dan pada tahun 2022, alhamdulillah pembatasan tersebut sudah tidak diberlakukan, aktivitas sudah banyak.
berlangsung, dan kita juga dari Bapenda juga melakukan inspeksi ke pabrik-pabrik. Pak, kita pertanyakan kemana mereka beli minyaknya, Pak. Seperti itu beberapa upaya di antara dari kami. Juga kami melakukan rekon dengan wajib pungut kami, para penyalur BBM yang klasifikasi besar seperti Pertamina, Patraniaga, Kosmik dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk pajak air permukaan, kenaikannya saya rasa tidak terlalu tinggi, 42% dibandingkan tahun sebelumnya. Jujur kami mungkin belum optimal terkait pajak air permukaan. 2023 ini insya Allah kami akan lebih optimalkan lagi, termasuk diantaranya melakukan pendataan dan mereka beberapa perusahaan yang mungkin kami anggap belum wajar penerimaannya atau penyetoran pajak permukaannya. Untuk pajak rokok, memang terjadi penyetoran luar biasa dari Kemenkyu ke kita pada di triwulan 4, dan ini memang susah diprediksi karena kita minim sekali support data dari Kemenkyu, sehingga pada pajak rokok prestasi sebesar 23,06%, melebihi 2021. Demikian Bapak Ibu pimpinan pansus sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan melanjutkan sedikit. Ya, ini memang ada sedikit menarik Pak, karena memang kebetulan saya akrab dengan teman-teman di otomotif. Memang kuncinya di Pekanbaru ini mau kayak apapun ya, itu penjualannya memang luar biasa. Dan selalu mereka menjadi nomor 1 penjualannya di seluruh Indonesia. Dia udah 2 tahun, 3 tahun itu turun. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan kita untuk memperbaiki cara menghitung kita. Itu yang nomor 1. Karena di pansus RKPD saya rasa kita merekomendasikan, ketika IT kan, kita rekomendasi begitu Pak. Jadi cara menghitungnya mungkin kita lebih ditingkatkan lagi, karena memang secara nasional udah 3 tahun berturut dia menjadi nomor 1 jualannya, itu jadi suatu tanda tanya kenapa kita masukkan juga, kita upgrade benar-benar. Yang kedua, saya tadi melihat dari poin-poin tertentu tadi tidak menerapkan yang namanya ilmu financial modeling untuk mengukur kinerja kita tahun depan. Biasanya kalau ada financial modeling itu kan ada, kita bicara 5 tahun ke depan, 2 tahun nih seperti apa nih. Nah, kita tuh masih bicara tentang historical, ya. Nah, sekarang ada ilmu yang baru. Kalau dulu kita bicara tentang bagaimana melihat tren ke depan, bicara tentang historical, memang iya. Tapi ada ilmu sekali yang financial modeling Pak. Ya, financial modeling itu dia bisa prediksikan ke depan dengan atribut yang dari sekarang. Nah, mungkin bisa dijadikan patokan kita nanti dalam menghitung. Karena saya rasa kalau udah lebih dari 107%, 20% itu udah langsung over. Berarti kitanya yang salah gitu menurut saya. Jadi rekomendasi begitu sebentar Pak Yogi. Terima kasih. Kemudian mohon izin untuk ya, jika diperkenankan yang untuk BUMD mungkin diizinkan saat Biro Ekonomi hadir untuk dapat menjelaskan gimana. Ya. Ya. Kemudian izin Pak Boy, ya, untuk yang DBH Kabupaten Kota yang bersumber dari pemerintah pusat, izin kami belum menyiapkan datanya. Mereka per kabupaten terkait mereka menerima berapa dari pemerintah pusat, izin kami belum menyiapkan data tersebut Pak Boy. Berarti catat mohon nanti di apa dengan TA-nya kita. Boleh, siap Ibu, siap. Kemudian mungkin yang terakhir terkait saham BRK mungkin izin Pak Kepala Badan BPKAD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan pansus skala seluruh anggota. Tadi ditanyakan berkenaan dengan realisasi pembiayaan di tahun 2022, di mana kita menempatkan 125 miliar untuk penyertaan modal yang kita distribusikan ke Bank Riau Kepri sebesar 100 miliar dan 25 miliar kita distribusikan ke Kemprida. Alhamdulillah itu sudah tersalurkan. Berkenaan dengan berapa komposisi saham kita ketika kita menambah modal 100 miliar, mungkin paling pasnya Biro Ekonomi nanti yang menjelaskan. Karena fungsi kami juru bayar, juru bayar hanya menyalurkan uangnya dan tidak pernah terlibat secara langsung terkait dengan RUPS ataupun rapat-rapat lain, sehingga kami tidak tahu persis berapa komposisi saham kita ketika kita menambah 100 dan berapa kewajiban lagi yang harus kita penuhi. Tentu OPD terkait yang bisa menjelaskan. Barangkali itu dari kami. Nanti kita berarti yang
PAD potensial Bang Rio Kepri dan termasuk juga Jam Kerida nanti dimohon Pak TA dicatat, termasuk juga SDM. Bukan besok masih ada, nanti di rapat berikutnya. Ada lagi yang ini? Benar. Silakan Pak Boy. Ya. Kemudian saya kembali teringat pada rekomendasi BPK disampaikan pada rapat paripurna RAP 2021 kemarin. Salah satu rekomendasi bagaimana melakukan apa namanya ini kira-kira dengan, karena semacam ada perbedaan angka signifikan terkait dengan data kendaraan kita. Ya, antara apa dengan berbeda dengan apa ya, dengan biro apa namanya, dengan atas atau atas ya. Ya, mungkin kami tanda ya kalau Pak ya udah tahu sejauh mana apa namanya ini menjalankan rekomendasi tersebut yang direkomendasikan oleh BPK pada hasil 2020 2021 itu Pak, sampaikan di rapat salah temuannya rekomendasinya agar Bapenda melakukan itu apa, kalau untuk penguatan data apa namanya bahasa apa ini? Rekonstruksi apa? Rekonstruksi apa? Rekonsiliasi dengan Biro Korlantas kita, karena memang banyak angka-angka apa kita juga pada data apa itu? Saya ingat data yang masih belum apa itu. Nah, ini mungkin kita ingin kembali Benda untuk bagaimana menlanjutkan daripada HP tersebut. Itu pertama dia bagi nasional ini yang pendapatan hasil pengolahan dipisahkan. Izin Pak, bisa lanjut ke yang tadi lantas Pak, atau rekomendasi? Benar, berkaitan dengan apa ini, kita perlu pendalaman dengan apa, dengan para penyumbang apa ya? Ya, itu nanti besok kita. Ya, supaya ini jauh hari yang pelang ini Mario ini kalau dulu aja nih 19 miliar dulu. Ya. Izin menyampaikan hasil dari rapat pembina Samsat nasional maupun rapat pembina Samsat provinsi Pak Ibu pimpinan, bahwasanya ini sudah menjadi isu nasional dan menjadi atensi Pak Korlantas langsung bahwa seluruh daerah memang disuruh rekon 3 instansi di Lantas, Bapenda dan Jasa Raja. Di saat ini kami sudah melakukan rapat kedua terkait rekon. Rapat pertamanya 2 minggu lalu, Pak, Bu. Saat ini data Bapenda sudah di 3.400.000 sekian, mengarah ke 3.500.000 dari data kepolisian 4 juta lebih. Dan di data kepolisian 4 juta lebih sama sebetulnya semua provinsi, Pak, bahwa saya data kepolisian ini memang anomali masih cukup besar. Banyak data-data kendaraan yang belum diupdate mereka dari zaman dahulu, baik yang kendaraan sudah tidak dipakai lagi, rusak berat, kecelakaan, disita, barang bukti dan sebagainya. Artinya memang Pak Kakor Lantas kemarin sudah menugaskan Direktur Regiden untuk segera melakukan upaya pembersihan data, agar nanti data tersebut bisa disinkronkan dengan data 2 instansi lainnya di daerah. Jadi di pusat pun Pak, data Kakor Lantas, data Kemendagri dan data Jasa Raja masih berbeda, di mana tertinggi tetap data dari Kakor Lantas. Dan Provinsi Riau segera menindaklanjuti instruksi dari Pembina Samsat Nasional dengan menggelar rapat rekon. Sudah berlangsung 2 minggu lalu Pak, akan berlangsung estafet ke depannya, masih akan banyak lagi rapat sampai data ini keluar menjadi satu data. Minimal Riau mentargetkan ini menjadi salah satu provinsi tercepat untuk melaporkan ke Pembina Samsat Nasional bahwa Riau sudah selesai melakukan rekon data tersebut. Dapat kita lihat di sini bahwa pendapatan tahun 2022 pada umumnya itu target sesuai dengan realisasi. Berapa target, segitulah realisasi. Mungkin kita selaku anggota Banggar nanti akan lebih meningkatkan ya Pak Indra masalah target. Karena ini sepertinya misalnya di BUMD, Lembaga Keuangan, target 86 miliar, realisasi pas 86 miliar. Jadi saya kira ini catatan bagi kita Banggar supaya
kita lebihkan untuk target tahun 2024 tadi. Karena ini kalau menurut saya kecil baginya nih, masih sebenarnya nggak bisa realisasi itu melebihi target, Pak. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, ini ada target dari bagian laba yang dibagi kepada pemerintah daerah dividen atas pencabutan pada BUMD aneka usaha, yang mana targetnya itu 432 miliar, realisasi 14 miliar. Ini terlalu sedikit, tolong jelaskan kenapa bisa kok seperti itu, terlalu terjun kali dia. Terus masalah ini nomor 40 juga target sama atau judulnya sama atau bagaimana nih Pak? Apa bedanya antara nomor 39 sama 40? Targetnya sama-sama sama, realisasi juga sama. Tapi kalau BUMD yang lain saya kira pas sesuai dengan target, sesuai dengan realisasi. Cuma 3 itu pertanyaan saya, Pak. Oke, terima kasih pimpinan. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ini mungkin ke Pak Indra kali ya. Saya mau tanya Pak, betul sekarang berapa nilai total saham kita secara nilai itu ke seluruh BUMD kita? Itu seluruhnya kan kalau catatan masih ada dong, catatan masih ada ya. Itu pertama. Karena catatan aja nih, ini catatannya nggak catatan aja. Karena saya mau menghitung betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya waktu di Banggar, saya selalu ingatkan betul sama teman-teman di TAPD bahwa cara menghitung kita untuk target BUMD itu jangan seperti yang dulu-dulu. Karena saya tahu tuh, waktu kita merencanakannya itu di bulan apa untuk target tahun depan, tapi RUPS-nya itu kan beda tanggalnya. Jadi selalu naik 100% terus. Nah ini perlu ada terobosan yang baru menurut saya. Bagaimana kita memaksa BUMD itu mengejar seperti yang bisa kita harapkan gitu. Nah sekarang kita cenderung memasrahkan diri bahwa dari BUMD kita dapatnya 10, RUPS ya 10 aja, maksudnya target 10. Kalau begitu ya 100% terus nilainya, tidak pernah bertambah. Jadi kita hanya bisa ngejar di RUPS-nya. Nah ini menurut saya itu ada yang salah di sini. Betul. Jadi ini agak aneh, terlalu absurd. Karena makanya jangan heran kalau di BUMD itu semua 100%. Karena apa? Karena memang yang dimasukin sebagai target adalah hasil RUPS-nya yang sudah terjadi. Lalu kita bicara kalau rencana yang sebelum terjadi loh. Saya sudah ingatkan itu berkali-kali sama teman-teman di Banggar dan di TAPD. Bukan begitu cara ngitungnya. Nah harusnya ini sudah dimulai dari sekarang ini. Rapat-rapat ini sudah di BUMD itu sudah diajak dari awal. Targetnya dari sekarang gitu. Jadi kita buat target pas mereka juga bekerja. Bukan mereka sudah bekerja, ada hasilnya, baru itu dibuat target. Ya Pak Boy ya? Kan nggak masuk ini nih. Nggak sinkron sama saya nih. Berarti sama saja teman-teman itu cuma, ya sudah kita ikuti aja hasil UPS. Nah itu nggak benar. Nah itu saja saya ingin ngasih tambahan sedikit pimpinan. Mungkin kalau nomor 1 saya minta Pak itu bisa menjawab. Terima kasih banyak sama itu. Kita mohon di sini, memang kita paham persis semua punya wewenang. Tapi paling tidak dengan kita ini bagian juga, kami tahu bagian dari TAPD tentu sedikit banyaknya tahulah seluk beluknya. Jadi sehingga kita nanti rekomendasinya itu agak lebih berbobot gitu Pak, bisa nanti bermanfaat untuk 2023 gitu, supaya yang kekurangan-kekurangan di 2022 ini bisa kita perbaiki dari sekarang sebelum nanti bulan 6 kita sudah mulai pembahasan anggaran. Silakan Pak Endra. Yang menanyakan berapa total anggaran kita di seluruh BUMD. Ya, nilainya dapat kami sampaikan berdasarkan catatan laporan keuangan kita itu 1.863.848.474.300
Biar saya mencat itu nanti baru Kurang lebih 1,8. 1,8. 1,8 triliun. Iya. 0,8 T. Kalau untuk Bang Refli, Bang Riau sendiri 1,5. berapa tuh? Per kapan? Berani nih Pak. Ya, per 31 Desember 2020. Terima kasih Ketua. Di sini saya melihat pada hari ini kita pembahasan LKPJ tahun 2022. Memang di dalam beberapa sisi banyak peningkatan, ya, ada peningkatan. Tetapi ini perlu jadi motivasi kita ke depannya. Saya melihat masih banyak peluang kita dalam peningkatan pendapatan ini. Dan saya berharap masing-masing OPD mempunyai inovasi, Pak. Mempunyai inovasi, karena masih banyak yang belum kita gali nih, potensi yang ada di daerah kita ini. Kita masih di daerah Provinsi Riau ini. Pertama sekali saya berulang kali saya sampaikan bahwa kewenangan kita masih ada di daerah. Contoh salah satu kewenangan kita di pesisir pantai. Ini belum tergali, Pak. Mengenai jasa pandu, mengenai jasa pelabuhan, ini belum tergali saya lihat. Masih banyak peluang-peluang yang perlu kita gali. Dan ini tentu harus ada regulasi yang mengatur itu. Saya berharap dari OPD melalui dari pemerintah Bapeda ya, Bapeda ini memberikan masukan kepada OPD untuk menggali potensi-potensi yang ada atau dari dinas pendapatan lah katakan. Ini memberikan inovasi. Karena masih banyak yang harus kita gali. Kedua, kawasan-kawasan industri yang ada di pesisir ini semuanya mengacu ke pusat, tidak mengacu kepada kabupaten kota dan juga ke provinsi. Tolong dicari peluangnya. Contoh, air permukaan itu seluruh perusahaan yang ada di pesisir itu pakai air permukaan laut, disuling menjadikan air yang netral, bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan mereka. Ini kan perlu digali nih. Ini air permukaan kewenangan siapa nih, Pak Indra? Apakah kewenangan provinsi, apakah kewenangan kabupaten kota? Kita boleh pohon. Ya air sungai. Di Wilmarja ada air sungai. Ya di Sungai Sembilan ada mengambil air sungai. Beberapa perusahaan mengambil air sungai. Nah, ini kan perlu kita gali. Selama ini kan bahasa orang Melayu, orang Jawa main ombok-ombok aja pesan tengah. Tahu ombok? Di ombok-ombok saja nih sekian. Ombok sekian. Tadi hitung debitnya berapa di pemakaian orang ini. Pemakaian mereka luar biasa, Pak. Tanpa air mereka tidak akan beroperasi perusahaan mereka. Jadi masih banyak, Bu Ketua. Saya hanya memberikan sarankan kepada kita semua untuk membentuk regulasi atau membuat regulasi yang bisa mendapatkan peningkatan PAD. Kedua mengenai TBS, tanah buah segar sawit ini. Bagaimana ini? Yang harus kita manfaatkan untuk PAD kita. Ini kan harus kita cari peluangnya, Pak. Kalau yang sudah ada kita terus gali-gali, lama-lama akan habis dia. Akhirnya kita begitu kita membuat program pembangunan, duit tidak ada, apa mau dibangun? Kan siapapun gubernurnya tidak akan bisa membangun kalau tidak ada duit. Jadi makanya dari itu saya berharap mari kita sama-sama memberikan pemikiran dan peluang, dan ini kami akan memperdalam hasil pertimbangan ini ya. Pada saat ini sudah kami lihat memang ada peningkatan. Apa kata Pak Wakil tadi, ini perlu ada sistem yang lebih bagus lagi tentang penghitungan tentang dengan pihak ketiga seperti BUMD ini. Jadi kita harus tahu berapa investasi kita berikan kepada BUMD, berapa yang kita dapat. Contoh Jambar Riau, berapa yang investasi kita, berapa yang kita dapat. Kalau hanya sekedar saja, tidak usah lagi gitu. Nah, itu saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon dijawab, termasuk juga yang disampaikan Pak Abdul Qasim. Sekalian update, Pak Yoga. Juga mungkin dari BPKD bisa ada info atau Bapeda. Belum kita banyak tidak maksimal dimanfaatkan. Terutama perbuk mengenai blut yang di SMK 3, termasuk STM juga, saya nggak tahu di SMK apa namanya sekarang STM itu, hotel. Gimana mereka bisa memanfaatkan hotel yang ada, tapi perbuknya belum ada gitu. Nah sementara kita distrik terus yang kita berapalah satu kantin itu 6 juta paling tinggi. Nah sementara
Ini sekarang ada hotel kita punya, termasuk juga yang SMK yang dulu kita kenal STM itu juga ada, tapi semenjak Pergub untuk Belut ini juga belum. Ini kemana ini apanya? Kok lamban sekali sehingga pendapatan ini banyak yang miss kitanya. Silakan Pak Yoga. Terima kasih Bu Pimpinan Mansur, terima kasih Bu Amanis. Izin terkait memang BUMD ini kenapa targetnya 100%, 100%, walaupun secara OPD teknis adalah biro ekonomi tidak akan sampai sedikit. Memang secara kinerja betul kata Pak, tidak boleh mengukur kinerja dari target di APBD tadi 100%, seolah-olah kinerja terpenuhi 100%, tapi seharusnya mengacunya ke target murni. Namun dari satu sisi dalam rangka kita menyusun struktur APBD ini memang harus secermat mungkin, artinya harus pas perhitungannya Pak. Jadi kalau memang sebelum APBDP sudah dapat angka yang fix sekian, rasanya memang agar APBD kita akurat mendekati belanja dan pendapatan memang secepat mungkin, sedetail mungkin dan semendekat mungkin. Namun kalau terkait pengukuran kinerja CBFD setuju, saya tidak bisa diukur dari situ Pak. Kemudian izin ke Pak Abdul Qasim. Ke Pak Qasim, yang menghormati Pak Qasim, terkait potensi kita di pesisir, di pelabuhan, memang belum pernah sempat dikaji oleh Disub kita, jasa labu dan sebagainya sampai dengan 12 mil kewenangan kita. Dan ini kita akan izin mungkin dari Bapak maupun Bapak akan mempertanyakan sejauh mana sudah kajian mereka ataupun perkembangan dari menggali potensi oleh Disub tadi Pak Musim. Kemudian juga dari OPD penghasil, mungkin dari Bapenda maupun BPKAD terkait pemanfaatan asetnya dan sebagainya, kita akan berkoordinasi untuk agar OPD penghasil tadi juga optimal baik memanfaatkan aset mereka maupun terkait apabila mereka mempunyai layanan jasa seperti itu. Dan terkait pajak air permukaan di khususnya di Dumai atau di kawasan industri Dumai di Belitung, kami sampaikan itu memanfaatkan sungai Pak, dan telah menjadi wajib pajak kita dan pernah kita tinjau bersama Komisi 3 tahun 2021 memanfaatkan sungai. Namun yang di Sungai 9 masih banyak yang memanfaatkan air laut, tapi mereka sudah mengeluh Pak, biaya mengolah air laut itu sangat besar. Sehingga dapat info saya dari rekan kita di PDAM Dumai, mereka sangat menantikan Durolis ini untuk dimanfaatkannya ke industri. Di situ memang kita hati-hati, jangan sampai tarif yang kita kenakan adalah tarif rumah tangga. Kalau dia pipanya untuk yang industri, kita akan kenakan tarif industri Pak. Seperti itu. Baik, mungkin saya ingin menambahkan berkenaan dengan pertanyaan Ibu Almainis, juga Pak Yuyun tadi, tapi mungkin kapasitas pribadi lah Pak Yuyun menjawab sama institusi. Ya. Terkait dengan dividen yang disampaikan oleh BUMD itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Yuyun itu. Jangan sampai kita didikte oleh BUMD itu terkait dengan besaran dividen yang akan kita terima. Justru sebaliknya, kita menetapkan target sebagai ukuran kinerja terhadap BUMD itu. Nah ini menarik. Sebenarnya kita sudah sepaham Pak ya, sevisi. Cuma permasalahannya kadang-kadang ya ini harus dari Pak Gubernurnya, bukan dari kita. Kita tuh hanya tugas pengawasan Pak, dan mengingatkan Pak Gubernur. Nah ini jangan sampai terjadi kayak begini. Sudah sering diingatkan Pak. Nah mungkin melalui Pak Indra dan teman-teman. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan adalah ini untuk teman-teman Banggar nanti adalah dengan dana penempatan kita 1,8 triliun. Ya, saya tadi pecah jadi 2. 1,5 triliun itu dibayarkan. Itu rata-rata kita mendapatkan antara 80 sampai 100. Itu kurang lebih ke antara 5 sampai 6% setiap tahun. Yang satu lagi BUMD lain itu 300 miliar penempatannya, pendapatan itu kurang lebih 10-11 miliar, itu cuma 3%. Dari sini saja. Jadi kita punya uang 5. Sebodoh-bodohnya kita tempatkan suku dan selesai Pak.
Suku S itu rata-rata 6-8%, clear. Nggak fungsi, nggak perlu ada komisaris, nggak perlu gaji, dan yang lain. Selesai. Kalau kita buat lapangan pekerjaan, lain lagi nih, nawa itunya, jangan BUMD, buat yayasan. Betul kan? Nah, maksudnya gini, ini jadi PR kita, terutama teman-teman di Badan Komisi 3 sebetulnya selama DAPD. Kalau masih 3% juga, saya tidak pernah merekomendasikan diteruskan, kecuali untuk hal ramai. Contoh, misalkan untuk PDAM misalkan, itu nggak bisa. Ya. Tapi kalau sifatnya itu keuntungan, PIR, PER, hotel misalkan, itu mendingan diselesaikan. Buang-buang waktu lebih kira, berapa BM? 3%. BRK 6% masih oke. Minimal dengan bunga deposito masih sama. Minimal itu. Kalau di bawah 3%, ini ngapain kerjain? Ya kan? Tapi itu minta tambah modal lagi kemarin 25 miliar. Pendapatnya saya tanya nih, 2021 saya ingat Pak Bari ya, Beri namanya, Pak Beri minta tambah sekitar 25 miliar. Yakinkan bahwa kalau ini 14 ada tambah sekitar 2-3 miliar. Sama aja sih. Jadi nggak optimal gitu. Nah, saran saya kita buat rekomendasi di sini adalah perbaiki kinerja dan sistem BUMD di pengawasannya dan manajemen otomatis cleaning, ya kan? Berarti kita buat aja di aturan itu. Kalau memang itu keuntungannya di bawah 5% selama 4 tahun 3 tahun berturut, itu dipertanyakan dan diaudit kalau perlu dikurus. Nah, gitu. Jadi kita setuju saya Pak tadi, tegas-tegasnya langsung save the money, gitu. Itu aja, kasih pikiran. Kasih. Kita nggak usah cerita banyak kalau nggak ada uang kan, sama aja seperti itu. Sepakat besok kita undang komisarisnya? Ya, langsung besok tolong Pak TA dimasukkan untuk undang komisaris. Kita fokus aja kali ya, biar Kasariah dan Jam Kerja aja besok 2 komisaris itu. Irper dan Rio Petroleum kalau tidak salah ada rapat ya, barusan ini ya. Iya, boleh sekalian, tidak ada masalah juga kan, kita juga mau update. Oke, kita masuk ke, udah cukup ya di Bapenda ya. Ada lagi Pak Boy? Ya. Baik, mungkin hanya sebagai mengingatkan terkait dengan pendapatan. Artinya apa? Nah, kita kan dalam visi misi dalam RPJMD kan juga ada target tahun. Di RPJMD, di Perda RPJMD kita ada target tahunan terkait dengan semua hal yang juga pendapatan. Saya minta besok di-compare di pimpinan RPJMD kita dengan realisasi 2022, apakah di mana yang sektor mana yang siapa yang berlebih, yang kurang, dari kita dapat semacam data konkret kaitan dengan bandingan dengan RPJMD dengan pendapatan 2022 ini. Nanti mungkin data nyusul disiapkan saja, berikan RPJMD terkait pendapatan pada sekian, ini sekian, khusus ini sekian, data sekian. Nah ini maksud saya apakan nanti diberi kepada Pansus kita pelajari. Yang kedua mungkin terkait dengan DAK ini Pak, yang DAK yang tidak realisasi 56 miliar ini apa permohonannya Pak? Itu DAK ya, DAK khusus. Kemudian pimpinan ke depan ini ya, kita minta juga dalam rapat-rapat KPJ Pansus ini kita minta hadir dengan pihak-pihak yang lebih apalah ya. Kepala Biro Belakadis apa kepala PD supaya ya Bu. Besok jam 1 siang. Kayak bagaimana siapa tadi? Mbak Mirena jawaban. Ya, begitu. Karena ada orang juga kan. Kita minta dihadirkan oleh pihak-pihak yang apa diundang. Kepala OPD juga tapi dengan bidang-bidang yang apa, artinya kasus ini juga kasus serius gitu. Tidak kasus-kasus. Jadi ya. Terus Pak Arpa itu masih ngomong ya, karena nggak ada lawan depan itu apa ya? Ngomong ya itu, kalau ada kadis kita lebih ini. Itu pimpinan 3 poin apa? Terima kasih.
Terima kasih Pak Boy. Saya juga mau ucapin selamat datang Pak Agus Triansah. Udah komplit 11 orang jadinya dia, makin tambah terus. Oh Inhil, khusus Inhil ya. Silakan ditanggapi dulu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Boy sebelum kita pindah ke Bapak dari Bank. Baik, terima kasih Pak Boy. Izin terkait data pendapatan berdasarkan RPJMD serta realisasinya akan kita segera siapkan. Kemudian terkait DAK, realisasi DAK memang paling besar tidak tercapai pada DAK fisik yang hanya realisasi sebesar 89,55%. Adapun DAK non fisik realisasi sebesar 96,01% di DAK non fisik. Bapak izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selaku leading sektor mengelola program kegiatan ya, karena perencanaan. Di sini pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2022 itu tidak sepenuhnya mengacu pada program pembangunan yang terdapat di dalam dokumen RPJMD 2019 sampai 2024. Nah, ini kita mohon klarifikasi untuk data dan rekap program yang tidak mengacu itu lebih diperjelas dari Bapeda. Nah, termasuk pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan tahun 2022 itu sesuai kewenangannya. Kami minta lebih jelas, termasuk tadi juga yang disampaikan oleh Pak Aboy, apakah terpenuhi yang di 2022 itu simultan dengan yang LKPJ yang sudah berlangsung di 2022. Silakan Pak Pur. Baik, terkait dengan capaian kinerja terhadap pelaksanaan RKPD 2022 pada dasarnya sudah disusun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Provinsi Riau, dan ini dasarnya adalah sesuai dengan ketentuan yang Peraturan Presiden 29 tahun 2014, kemudian Peraturan Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara tahun nomor 53 tahun 2014. Nah, di dalam LKPJ itu sudah diuraikan terkait dengan target sasaran dan target tujuan yang sudah kita tetapkan di dalam penyusunan LKPD. Jadi pada RPJMD murni ada 19 sasaran dengan 27 indikator. Kemudian pada perubahan RPJMD 2019-2024 ini berkembang menjadi 21 sasaran dan 31 indikator. Nah, ini indikator ini adalah untuk menghitung keberhasilan dari sasaran yang sudah ditetapkan tersebut. Baik, seperti yang kita lihat bersama-sama di layar bahwa capaian kinerja pemerintah Provinsi Riau tahun 2022 ini ada 21 sasaran dengan 31 indikator. Nah, indikator sasaran ini ada yang diterbitkan oleh BPS, kemudian ada dari kementerian lembaga terkait, kemudian ada yang dihitung oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, ini ada 21 sasaran, yaitu ada meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Misalnya ini ada indikator sasarannya, ada rata-rata lama sekolah, penduduk umur lebih dari 25 tahun, kemudian harapan lama sekolah. Nah, dari penilaian kami pada saat menyusun lakik ini, rata-rata nilainya adalah baik dan sangat baik. Artinya di dalam rentang yang sudah ditetapkan itu masih dalam rentang baik dan sangat baik. Kalau kita lihat mungkin dilihat sampai ke bawah, dan ini indikator ini angkanya bukan kita yang menghitung, ini adalah dihitung oleh dirilis resmi oleh BPS. Kemudian terkait dengan program tadi, nah untuk program kegiatan subkegiatan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini kan sudah dibakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan SIPD. Artinya program itu pasti sesuai dengan RPJMD, karena RPJMD itu
pasti mengacu kepada program yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi mungkin kami justru yang ingin bertanya kira-kira program mana yang tidak sesuai dengan RPJMD itu gitu. Karena pada dasarnya kami melaksanakan program pasti sesuai dengan yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Karena RPJMD itu adalah produk politis yang memang menjadi dasar kita untuk melaksanakan penyusunan dokumen RKPD setiap penggalan waktunya. Mungkin bisa dilihat sampai ke 21. Terus yang di atas itu tadi ada yang ditetapkan oleh BPS, kemudian rasio elektrifikasi ini oleh PLN, kemudian persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik. Terus bawah lagi, kemudian indeks kualitas air laut, udara, lahan ini oleh Kementerian LHK. Terus, nah ini kondisi capaian kita di tahun 2022 yang kurang itu hanya di budaya Melayu Riau. Jadi seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat musrenbang tadi, ada 3 hal yang tidak tercapai di tahun 2022, yaitu terkait dengan budaya ini saja yang mungkin perlu kita perdalam juga mungkin, karena dengan dinas kebudayaan apa sebenarnya permasalahan sehingga target ini tidak tercapai. Mungkin demikian dari kami, Bu Ketua dan anggota Pansus. Terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau saya tanyakan, ini kan RPJMD kan 5 tahun, kita sudah berjalan hampir 3 tahun dalam tahun 4 ya. Melihat kalau secara nilai peningkatannya sudah berapa persen? Itu pertanyaan saya pertama. Ya kan, saya secara nilai ya, nilai kan ada indikator dan segala macam, ada berapa persen? Masih tidak ketahuan. Karena lebih gampang kita bicara angka daripada bicara ini angka-angka. Yang kedua, saya pernah menyoroti ini waktu itu adalah masalah visi misi Pak Gubernur tentang Riau Hijau. Ya. Dan saya pernah bertanyakan betul dengan opini terkait masalah Riau Hijau. Mungkin Unial tahu ini waktu di Komisi 4. Dan saya selalu bertanyakan adalah visi misi Pak Gubernur tentang Riau Hijau itu unclear. Itu yang pertama. Yang kedua, pemanfaatan dananya pun juga tidak pernah jelas. Contoh, tahun 2021 Riau Hijau itu hanya minta dana untuk Riau Hijau 100 juta setahun. Kalau saya hitung itu 100 juta dibagi 12 kabupaten kota, dapat berapa juta untuk visi misi beliau untuk Riau Hijau 100 juta. Itu saya aneh betul. Padahal waktu yang salah satu yang digembar-gemborkan oleh Pak Gubernur Riau Hijau, dan dananya itu tidak pernah maksimal. Dan sampai sekarang ini saya tidak melihat kinerja Pak Gubernur tentang Riau Hijau ini. Saya baca dari indikator-indikatornya, mungkin ada kualitas air, mungkin ya salah satunya ya. Tapi tidak tercermin di anggaran itu. Nah ini seperti apa ini? Sudah ada itunya belum? Telahannya belum, dan analisa belum? Agak aneh buat saya Pak, karena saya paling ribut tuh itu Riau Hijau berkali-kali. Dan selanjutnya janji Pak Gubernur waktu itu adalah tentang budaya Melayu. Nah pergerakan untuk budaya Melayu pun juga saya tidak melihat pergerakan seperti apa. Ya kan? Dan ternyata tertera di situ memang kurang baik. Dan tetap undang-undang aja. Ya budaya Melayu tadi nih Pak. Nah ini ada apa? Sampai anggaran pun biasanya kan saya ketanyakan ke Dinas Pariwisata gitu kan. Dinas Pariwisata budayaan gitu kan, tetap aja tidak memberikan jawaban yang signifikan, yang puas gitu loh. Karena hanya melanjutkan yang sudah ada. Nah ini seperti apa? Ini kan biar kita sama-sama bisa kasih rekomendasi kan. Jangan sampai Pak Gubernur habis masa jabatannya visi misi beliau, salah satunya unggulan beliau tentang Riau Hijau ini malah tidak berjalan. Ini sudah masuk tahun keempat. Nah gitu. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Tadi saya barusan
juga mengirimkan yang ada pada buku LKPJ 2022 yang kami terima Pak di halaman 31 tadi saya fotokan, saya kirim ke Pak Purnama, mohon itu penjelasan, namun sebelumnya silakan dijawab dulu yang ditanyakan Pak Yuyun. Kami di Bapeda menyusun lakib Bapeda dengan mengacu kepada melihat capaian dari RPJMD. Jadi untuk tahun 2022 itu ada tujuannya itu meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Jadi tujuannya dengan sasaran ada 3 sasaran, itu meningkatnya kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatnya kualitas perencanaan daerah, meningkatnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Nah ini capaian juga sudah kita hitung dengan capaian yang kategori sangat tinggi juga. Hasil perhitungan kami di Bapeda itu untuk RPJMD. Kemudian untuk Rio Hijau, Rio Hijau ini bukan kegiatan tersendiri tunggal, tetapi kegiatan yang mencakup 3 rencana aksi besar dari program Rio Hijau itu. Jadi memang leading sektornya adalah di Dinas LHK, tetapi tidak semuanya di Dinas LHK untuk Rio Hijau. Jadi Rio Hijau itu pertama terkait dengan pengendalian kerusakan dan pencemaran, kemudian perbaikan tata kelola, kemudian bauran energi. Dan Rio Hijau itu tidak semua adalah kewenangan provinsi untuk membiayainya, karena kita melihat bahwa Rio Hijau itu dari sisi semua pembangunan berkelanjutan intinya. Jadi sudah didefinisikan di situ bahwa Rio Hijau itu adalah strategi pembangunan yang berkelanjutan, yang terdiri tadi bagaimana mencegah kerusakan dan pencemaran, kemudian bagaimana perbaikan tata kelola, kemudian bagaimana meningkatkan bauran energi. Nah, dari evaluasi kami sudah melaksanakan evaluasi forum Rio Hijau di akhir tahun kemarin. Sudah kita sampaikan terkait dengan detail, karena rencana aksi dari 3 rencana aksi itu ada rencana detailnya masing-masing rencana aksi, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam itu. Misalnya seperti perbaikan tutupan lahan. Nah, perbaikan tutupan lahan ini tidak hanya semata-mata mengandalkan anggaran APBD, karena untuk di dalam kawasan hutan itu tidak bisa masuk APBD di situ. Kita tidak bisa menanam di dalam kawasan hutan. Jadi kita mengharapkan pihak pemilik konsesi, kemudian APBN yang melakukan penanaman di situ. Kami pernah menghitung bahwa untuk di daerah konsesi ini kan Rio ini pada umumnya adalah konsesi kehutanan itu adalah dari HTI. Nah, HTI itu ada sekitar 1,5 juta hektar. Kemudian mereka menebang setiap tahun itu 300.000 hektar untuk memenuhi kapasitas kedua industrinya itu. Artinya dia menanam 300.000, menebang 300.000. Nah, ini tanggung jawab mereka untuk melakukan perbaikan yang dilakukan itu. Kemudian kita juga terkait dengan perbaikan tata kelola, karena semua usaha ini adanya di gambut, rata-rata di gambut, maka kita mengupayakan bahwa tidak ada karhutlah, karena emisi gas rumah kaca terbesar itu adalah dari terbakarnya gambut. Jadi ini yang kita minta. Ya. Jadi panjang betul. Ya. Jadi intinya itu sebenarnya ini saja seperti saya bilang. Ini kan
Pak Gubernur punya visi Riau Hijau. Itu sebenarnya terlalu luas benar. Dan kita yang di bawah itu paling stres tuh. Makanya saya selalu ingatkan kemarin, ini kalau buat program, hati-hati, saya bilang. Karena banyak sekali. Setuju saya sebetulnya. Nah, jadi yang teman-teman di Litbang sama ini kan bisa masih masukan ke Pak Gubernur. Tolong lebih dikhususkan di mana Riau Hijau itu. Ya, daripada nanti mengambil ini, jadi dinas-dinas itu bisa berikan program yang menyesuaikan, spesifik langsung. Kalau Bapak jauh itu memang kita bicara tentang environmental semua gitu kan. Saya juga masuk Ruwet, sudah tahu betul itu. Kalau di Ruwet itu punya pusat semua, kita cuma sekedar menjalanin aja. Nggak bisa apa-apa itu, ya kan? Nah ini yang saya maksud tadi adalah merekomendasikan. Salah satunya adalah di visi misi Pak Gubernur Riau Hijau, tolong lebih dispesifikasikan. Maunya Bapak mau di mana gitu. Biar kita juga enak nih kita ngatur programnya buat apa. Nah jangan terlalu mengambang begini. Kasihan Pak OPD-nya Pak. Kita juga nggak usah bingung. Akhirnya lucu jadinya, wah tentang Riau Hijau program Pak. Berapa dana dibutuhkan? 100 juta. Kita tahu kan Pak, 100 juta buat apa gitu. Nah itu saja Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Jadi dari Bappenas kita mendapat bantuan penganggaran untuk membuat model bagaimana memodelkan Riau itu dari sisi emisi gas rumah kaca, dan itu sudah jadi. Cocok Pak, ada orang ini. Ya. Bappenas kan? Ya. Jadi model untuk Riau sudah jadi, modeling untuk emisi gas rumah kaca sudah jadi. Kemudian untuk indeks kualitas lingkungan hidup juga sudah kita selesaikan dokumen perencanaannya. Kemudian dari pusat yang tahap kedua, yang nyari donornya sekarang yang tahap kedua kita Pak. Kita. Jadi kita diminta, karena kalau kita minta Bappenas, kemarin Bappenas sudah konsentrasi ke Bali. Jadi karena kita 7 pilot project provinsi pilot, jadi kita mencari sendiri. Alhamdulillah kita yang pertama mendapat donor untuk tahap kedua ini. Jadi Pak Purnama, sebelum menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Aboy, ini kan kita kan maksud tujuannya kita paham betul. 2022 ini kan muncul juga ada COVID kemarin kan, 20 dan 21, banyak tergerus dana di sana. Jadi artinya RPJMD, visi kami minta persentasenya. Artinya nanti sebelum kita berbicara 2024 nih Pak, karena kami bagian dari sini juga banggar, karena ini kan perlu kita ini modal kami juga nanti untuk menilai di 2024 ini kita prioritaskan kemana. Nah, kami minta nanti data itu sekiranya bisa cepat Pak, karena ini kami 17 sudah melaporkan. Kami kasih waktu 2 hari cukup lah ya. Karena di Bapeda ini kan banyak orang-orang pintar semua nih, PhD, doktor semua lah, udah pengalaman. Terus juga kami ingin menanyakan, karena ini kan selalu ribut juga nih antara Dewan, Bapeda, antara pemorsian mapping Pak. Ini mapping ini kadang-kadang kurang jelas kita, di mana penempatannya. Kita misalnya antara pokir yang kita masukkan dengan OPD sudah ada usulan-usulan, itu kadang suka kayak ada berbenturan. Kami mau lihat Bapeda ini mau mappingnya seperti apa. Contoh lah seperti tadi kayak Pak Adil tadi menyampaikan, ada sesuatu yang prioritas daripada setiap kabupaten kota. Ini kita melihatnya seperti apa? Apa terus kita pakai kacamata kuda bablas saja terus, sementara kondisi kan berubah-berubah. Nah kami juga ingin penilaian dari Bapeda terhadap kondisi yang sudah ada sampai saat ini. Selain persentase tadi kami butuhkan datanya dalam waktu 2 hari. Yang saya hormati, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang jelas saya hormat semua. Pansus LKPJ 2022, saya ingin katakan kita ini Pak, mungkin ini bahasa saya, kita ini berbalas pantun, kemudian tanya jawab, kami bertanya Bapak jawab, kemudian bisa dimaklumi, bisa dipahami, minim tindak lanjut. Lalu
bicara tentang LKPJ ini kan 1 tahun berjalan di 2022, buatlah laporannya yang harus bertanggung jawabnya, karena aturan yang mengharuskan seperti itu DPRD harus memberikan rekomendasi. Jujur saya ingin katakan, kalau kita memberikan rekomendasi sebenarnya nggak usah susah-susah, tinggal membuka rekomendasi 2 tahun, 3 tahun yang lalu setiap tahun. Mirip Pak, 99,9% mirip saja. Karena kita tidak bisa beranjak dari persoalan. Boleh kita buka faktanya di lapangan yang kita lihat hari ini juga seperti itu juga. Kalau tadi Pak Abo dengan menanyakan apa yang dilenggarakan, yang diperbuat Pak Gubernur hari ini, banyak Pak yang dibuat. Cuma kepuasan masyarakat barangkali juga itu terbatas. Salah satu contoh, saya pulang ke Tembilan lewat jalan Parit Indah, dicegat orang, Pak sumbang dulu lah Pak, perbaiki jalan. Oh iya, ini jalan apa di provinsi, kabupaten, kota, tidak tahu saya. Tak betul juga gubernur di kata orang di situ Pak. Saya pun bilang 3 tak betul juga itu. Ya, dia pun tak tahu juga ada DPRD, cerita DPRD, betul tuh DPRD juga ada, betul juga itu. Apapun ikuti 20.000 ya kan? Tidak apa-apa lah itu. Lalu berkenaan dengan itu saya katakan begini Pak. Saya kalau bicara tentang RPJMD, ini sudah dibahas, sudah bikin rupa, dan isinya tim ahli semua ini. Ya kan? Sudah 99% ini sudah saya katakan sangat luar biasa bagusnya, tapi implementasinya yang kurang. Tapi kalau ditanya kenapa, duitnya tidak ada Pak, begitu juga lah Pak balas pantun kita hari ini Pak. Rekomendasi bicara tentang pendapatan, ada potensi yang harus digali dan sebagainya. Bapak jawab, ya itu sudah kita lakukan Pak. Kadang-kadang kita terbentuk persoalan kewenangan. Tadi kita bicara tentang Pak Yuyun tadi cerita tentang Ria Hijau. Oh, ada kewenangan yang bisa tidak masuk kita di APBD provinsi karena itu pemerintah pusat. Dah, berbalas pula pantun kita selesai. Ya kan? Kemudian luasan kawasan hijau di Riau ada sekian juta hektar. Oke, kita pahami itu. Kemudian memang melihara sianu. Oke, paham. Oh iya. Di saat kita tanya berapa pajak retribusi yang kita bisa ambil dari pengelolaannya, tidak tahu juga pajaknya berapa besarannya. Kenapa tidak tahu? Tidak tahu kita secara teknis. Oh, Bapak itulah yang punya urusan. Nah kemudian kalau hari ini umpamanya kita bicara tentang apa tadi? Tidak lanjut daripada rekomendasi. Satu yang saya apresiasi betul ini dari pendapatan kendaraan bermotor pajak, nyangkut tentang hari ini sudah ada komunikasi intens. Mudah-mudahan ada regulasi yang dilahirkan dalam itu sehingga pendapatan bisa meningkat. Nyangkut tentang tadi sudah duduk antara Korlantas kita dengan jasa harga, ya. Itu luar biasa, kita sangat dukunglah soal itu karena memang faktanya di lapangan itu sangat miris juga kalau itu tidak, karena data berbeda-beda. Tapi ada yang satu menjadi catatan, saya pikir ini sudah 3 tahun pernah dan sudah sering menyangkut tentang permukaan air Pak, pajak permukaan air. Dulu kita selalu menyampaikan coba bisa tidak secara aturankah atau apapun barangkali itu meteran air di perusahaan-perusahaan itu dipasang oleh mereka, dihitung oleh mereka, dilaporkan oleh mereka. Kalau kita ke lapangan Pak, saya 2 kali pernah waktu saya di Komisi 2 kita turun ke kita ketemu meterannya rusak Pak. Kapan pusatnya? Baru beberapa hari Pak, entah ya beberapa hari atau beberapa bulan, tak tahu kita Pak. Siapa yang mengawasi? Tak tahu kita. Lalu ada lagi meterannya baru Pak, dipasang, dia pasang, dia juga. Kita sudah sarankan bisa tidak seperti model PLN, dia yang masang, pemilik dia yang mengukur, dia yang menghitung dan sebagainya. Tapi hari ini kan tidak, perusahaan itu juga. Pergi kita dicabutnya meterannya itu, masuk air itu, entah berapa kubikasi yang dipakai, walau alam. Ini persoalannya, kapan ini bisa dirubah? Kita sarankan, kita rekomendasikan Pak. Udah sering Pak, dari tahun ke tahun itu salah satu diantaranya. Ya kan? Salah satu diantara itu. Tapi ini kan dia juga. Makanya kalau hari ini umpamanya LKPJ, pansus LKPJ, kalau Bapak lihat, kami ini kebetulan tidak ada orang Komisi 3 nih Pak. Saya tanya kawan-kawan Komisi 3 yang paling dekat lah bicara tentang pendapat karena bidang ekonomi keuangan di sana. Capek sudah pada ada juga gunanya begitu-gitu terus. Rekomendasi satu langit pun begitu itu rekomendasi. Karena memang pemerintah itu memang dibuat sedemikian rupa regulasinya. Beda dengan dulu Pak. 20 tahun yang lalu LKPJ
gubernur nolak bupati, udah selesai, berhenti kalian jadi bupati. Cuma penyakitnya datang pula orang kantor gubernur, kalau kantor bupati wali kota lebih gede pecah, ditolak bro, terimalah bro, aku kasih tak kau permen. Nah itu masalah lagi. Jadi hari ini kita mau rekomendasi, serius tidak? Kita rekomendasikan A, B, C, D itu di bola AB, Pak. Bapak katakan kami serius nih Pak. Tapi faktanya apa? Coba lihat realisasinya. Dari target dengan realisasi, mau lebih sekian persen. Kawan Pak Yoyo menghitung, oh ini sebenarnya targetnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Oh enggak bisa Pak, karena ada aturan dari kementerian begini. Itu lagi kak, balas pantun lagi kita Pak. Kira-kira gitu. Jadi saya katakan Bu Ketua, hari ini kalau sudah ditanya nih dari Bapenda, BPKAD, dari Bapeda, terus Biro Pen juga sudah. Kita ingin jalan pertemuan saya ini. Besoknya lagi capek. Itu kesimpulan saya tuh. Capek kita nih. Karena tadi biro ekonomi nggak ada nih. Pak Boy minta salah satu itu juga. Tadi Pak Indra sudah cerita menyangkut tentang RUPS umpamanya di BUMD kita. Bicara tentang dividen, dia tolak. Ini tidak bisa nih, karena menurut hitungan orang ekonom. Tidak sesuai nih, tidak cocok nih. Mungkin kira-kira begitu. Pernah dilakukan beliau. Tapi di kami di sini nggak pernah Pak, karena nggak tahu. Iya kan? Lalu apa yang menyampaikan pernah itu dilakukan? Sekarang komisaris yang orang pemerintah didudukkan di BUMD kita, mau tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Indra? Belum tahu juga kita. Hari ini BUMD kita, yang mana yang untung Pak? Yang mana yang untung? Yang mana yang buntung? Oh, kan gitu persoalannya lagi. Tidak tahu kita Pak, karena orang biro ekonomi juga nggak ada juga ini. Dan Pak Boy mau banyak pertanyaan yang beliau sampaikan nyangkut tentang BUMD kita ini. Tapi tidak, saya pikir itulah tadi Bu Ketua. Cukuplah sore ini, besoknya lagi. KPJ ini kan rekomendasi aja Pak. Saya rekomendasikan Pak Indra, tolong besok targetnya ditingkatkan. Iya Pak katanya. Coba ini potensi ini nampak, iya nampak. Wah, ternyata tak bisa dilaksanakan. Sudah, tahun besok itu lagi Bu bilang. Peraturan menteri lah, inilah itulah, macam-macam lah. Wallahualam bishawab. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mengingatkan pada kawan-kawan bahwa LKPJ ini merupakan salah satu presentasi kegiatan dari LPJM. Program apa saja sudah terlaksana yang dari amanah dari LPJMD ini. Jadi kalau sempat nanti kita tidak bahas, ternyata program LPJM beda dengan pelaksanaan yang sudah kita laksanakan. Itu ada kerja berat kita, namanya review LPJMD kita. Sasaran misalnya kita menjadikan beliau yang bagus menjadi tidak bagus gitu. Itu kita ubah nanti LPJM ini kita bertanggung nanti akhir masa jabatan gubernur. Ini merupakan tanggung jawab kita. Maka dari itu saya sepakat memang ini harus ada program yang sudah terlaksana dan program LPJMD. Berapa persentase yang sudah tercapai? Misalnya menjadikan mengurangi pengangguran dari 10% menjadi 2%. Apa saja indikator yang sudah tercapai menjadi 2% ini kan? Ini kami kan belum dapat gambaran ini. Kami minta itu nanti daripada melalui ketua supaya dapat gambaran kita. Apakah memang sudah melakukan arahan daripada program LPJMD kita ini dengan program yang sudah kita laksanakan. Inilah nanti kita menjadi merupakan berikan masukan, rekomendasi nantinya. Salah satu ketua untuk mengingatkan saja supaya nanti kita tidak ke arah kemana-mana ini. Ya, intinya saya sepaham bahwa pada suasana kondisi berjalannya program ini juga ada kondisi COVID kemarin, apa yang lain itu perlu pembahasan kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terkait dengan data capaian LPJMD akan kami siapkan dalam waktu tadi 2 hari, insya Allah kita siapkan 2 hari. Kemudian kita akan berusaha nanti akan kami sampaikan apa saja target kita sampai dengan penggalan 2022 LPJMD itu, bagaimana capaiannya. Kemudian terkait dengan pemetaan pokir dari pemetaan pokir itu di Bapeda setelah diinput oleh yang di DPRD, jadi kita petakan sesuai dengan kamus permasalahan yang sudah kita sepakati. Kemudian kita petakan ke OPD mana yang menjadi urusannya, yang mengkaji terkait dengan teknis, kemudian dengan dan bagaimana
bagaimana prioritas di masing-masing urusan tersebut kita serahkan kajiannya di perangkat daerah, mekanisme pemetaan. Nanti kembali lagi ke kami untuk dibahas kembali dengan perangkat daerah. Demikian. Maksud kami ini dengan adanya Bapeda ini mappingnya itu banyak persentase yang sudah, tapi sebenarnya kurang lebih seperti persentase yang RPJMD dengan yang 2022 kurang lebih terjawab di situ juga. Cuman kalau ada mapping ini kelihatan gitu, maksudnya itu sisi ataupun bidangnya itu lebih terlihat. Nah itu yang ingin kami minta perjelas. Oke, terima kasih dari Bapeda. Kami lanjut ke BPKAD. Baik, mungkin saya minta sedikit semacam pemaparan dari Pak terkait dengan kolom target realisasi kemudian capaian kinerja. Ini targetnya kira-kira angka apa ya? Apakah seperti apa Pak? Mungkin minta Bapak belum atau karena contoh pendidikan, pendidikan masyarakat, ya. Karena kewenangan kita mungkin di menengah, ya. Seperti apa ini? Karena kalau dengan lapangan, kalau capai 99,7% kok rasanya masih banyak kurang. Gitu. Apakah seperti apa mungkin Pak? Kolom target, kolom realisasi, kolom di apa Mas? Target yang sudah kita tetapkan di dalam penyusunan dokumen RKPD, Pak. Jadi di sasaran baru selain dari RPJMD tadi yang ada beberapa sasarannya. Nah ini kita turunkan per tahunnya itu di dalam RKPD. Jadi target 9,24 sampai 9,33 itu adalah hasil kajian kita pada saat penyusunan RKPD. Nah nanti kita hitung bagaimana capaiannya di realisasi itu, Pak. Nah ini realisasi ini ada yang diterbitkan oleh BPS, jadi bukan kita hanya menetapkan target. Sedangkan yang menilai raportnya itu ada yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, ada yang oleh kementerian lembaga, ada oleh BPS untuk yang indeks ekonomi makro yang seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, kemudian kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka itu kan BPS yang menghitung, Pak. Tapi kita tetap mengukur targetnya. Kita di Bapeda sudah ada tim kerangka ekonomi makro yang melakukan pengkajian itu dengan memasukkan data 10 tahun. Makin panjang data historikal kita masukkan, kita bisa menghitung target akan lebih akurat. Dan tim ini kita dikirim ke Bappenas untuk melakukan diklat untuk menyusun kerangka ekonomi makro, dan hasilnya kita sudah diberikan kewenangan oleh Bappenas untuk bisa menetapkan target tersendiri, karena setelah diasistensi ini sudah bisa dilepas gitu Pak. Jadi kita punya tim camp, BPS punya tim camp, BI punya tim camp, dan itu yang bisa kita diskusikan bagaimana target yang kita tetapkan itu. Contohnya angka pertama lah, pendidikan ini 9,24 maksudnya apa nih Pak? Tahun Pak. Ya. Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 25 tahun itu kita tetapkan 9,24 sampai 9,3 tahun. Jadi kalau kita intervensi dengan program ini, dengan kegiatan ini, dengan subkegiatan ini, kita berharap bahwa akan tercapai ini gitu. Jadi realisasinya memang tidak sampai 9,24, 9,22, jadi 9,22 yang kita capai. Jadi tidak masuk ke dalam rentang. Kalau masuk ke rentang itu 100%. Ini formulasi yang sudah ditetapkan secara nasional, Pak. Jadi formulasi indikator ini sudah ditetapkan secara nasional. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi rata-rata lama sekolah di atas umur 25 tahun. Jadi memang makanya sebenarnya lebih efektif kalau kita kasih beasiswa yang sudah perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu yang dihitung berapa di atas umur 25 tahun itu. Tadi sudah juga ada yang menyampaikan Pak Hari kalau nggak salah tadi di Musrembang. Jadi memang penilaiannya bukan langsung kita kita laksanakan tahun ini, kita lihat hasilnya tahun depan tidak bisa, karena yang diukur di atas 25 tahun gitu. Jadi ini formulasi yang sudah ditetapkan, dibakukan secara nasional. Kemudian begitu juga harapan
lama sekolah, itu tahun juga satuannya 13,37, jadi sampai 13,47 tahun. Lama sekolah. Harapan lama sekolah. Apa itu harapan lama sekolah? Lama sekolah atau harapan Harapan lama sekolah, jadi 13 tahun. SMP ya, jadi sampai SMP dari sekolah. Lama sekolah ya. Kalau 13 SMA. Jadi kayak misalnya angka harapan hidup aja 71,73 tahun. Jadi kalau yang lahir di tahun 2022 ya itu kita targetkan bisa hidup. Ya, sekarang ini harapan lama sekolah. Target kan 13,37 di angka target. Sementara realisasi 13,9. Tahu maksudnya? Ya, ini kalau ini kan kita di dokumen perencanaan tadinya kita angka fix 1, tapi karena angka fix ini akhirnya kita berdiskusi di bagusnya kita pakai rentang saja, Pak. Ya, kalau angka fix yang realisasi itu satu angka, Pak, karena ini sudah diterbitkan oleh BPS. Ya. Maksudnya gini, Pak. Ya, artinya ya harapan sekolah lama sekolah 13,26 tahun masyarakat Riau ini. Ya. Realisasi 99,40%. Bukan, Pak. Realisasi itu Nah, capaian kinerja. capaian kinerja itu ada realisasi dibagi target, Pak. 13,7 berarti dari atas bawah. Iya. Berarti dan begitu kalau itu asumsinya sebanyak 99% masyarakat Riau gitu, 40% bersekolah 13 sampai 20 tahun. Ya. Wah, itu masih banyak perlu dipertanyakan betul, Pak. Jadi kita menetapkan target 13,37 paling rendah, tercapai 13,29. Ya, betul. Artinya, Bahkan 3,9, Pak. Tidak boleh dikit. artinya realisasi dibagi target. Ya. Target yang kita menghitungnya dari target, Pak. Jadi tercapai 99,4%. Iya, masa gitu. Ya. Saya paham itu. Mungkin pemahaman saya begini, sebanyak 99,40% masyarakat Riau bersekolah 13,2 tahun, benar tidak? Nah, terus mana? Itu realisasi. Yang kondisi sekarang adalah masyarakat Riau rata-rata harapan lama sekolahnya 13,29. Itu kondisinya, Pak. Ya. Tahun 2022. Ya. Itu capai Itu capaian target, Pak. Capaian target kalau ini capaian kinerja. Tapi kalau kondisi real, kondisi masyarakat saat ini adalah 13,29 tahun. Iya. Ya, mungkin Pak Iwan lebih apa lah? Saya agak apa juga belum ini. Ya. Saya nanti betul kata Pak Arman lupa saya. Cuman memang ada yang saya sedikit mempertanyakan. Yang pertama itu apa? Bapak menyatat realisasi itu berdasarkan dari data yang di lapangan kan, atau data yang diterima dari masing-masing kabupaten. Karena dicontoh terakhir adalah waktu saya diskusi di Kabupaten Kampar, rupanya data yang mereka terbitkan dengan kenyataan di lapangan mungkin tidak mendekati angka 70%. Tidak, no even close. Nah, ini yang saya takutkan adalah data yang Bapak olah itu berdasarkan data katanya. Jadi makanya Pak Wim bilang, wah nggak mungkin, setahu saya di Kampar masih banyak begini kan. Sama Pak, di Kampar itu saya sudah cek. Di Kampar itu fakta, rupanya anak yang putus sekolah itu jauh lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di datanya. Nah, ini jadi bahan pembelajaran buat kita bahwa jangan percaya 100% dengan data yang Bapak punya. Jadi itu sangat baik, saya amat sangat melakukannya. Itu loh. Jadi agak-agak miris sebetulnya. Saya juga pertama nggak percaya, tapi setelah turun ke bawah, saya cek di lapangan dengan teman-teman, dan akhirnya ada tim independen dari pusat yang ngecek turun terbukti. Stunting juga begitu, ya kan? Jadi datanya itu tidak pernah kaget, Pak.
Jadi data teman-teman di provinsi, kan data restoran dari kabupaten misalnya, saat kumpulin, baru dikumpulkan, dibuat itunya. Kan simpel itu, ya Pak, ya Pak Indra ya. Jadi kadang-kadang data yang nggak valid Pak. Ya kita tidak bisa menyalahkan teman-teman di provinsi lah. Tapi ini jadi PR kita gitu loh. Miris Pak. Itu saja pikiran Pak Kasih. Bukan kita yang menghitung Pak. Data dari BPS Pak. Ya, jadi kami karena BPS sebagai wali datanya, kita menyerahkan hasil penghitungannya ke mereka. Kita hanya mengambil data dari BPS. Jadi maksudnya begini Pak Purnama, memang kita paham BPS ngambil datanya, cuman ini kan sama Pak cerita kayak P3K. 3A kan morat-marit Dapodik itu kalau betul datanya, ternyata dimainkan diduga ya kepala sekolah, misalnya mungkin formasinya, orangnya, terus lama loyalitas mereka, pengabdian di sana. Nah itu yang mengacaukan semua. Nah kita paham memang Bapeda mau gimana kekampungan data. Cuman kami minta ada rumus atau trik daripada Bapeda juga untuk sesuai dengan lapangan. Akhirnya jadinya kacau gitu. Sama lah seperti ini. Jadi kita gimana mau capai 12 tahun? Kalau masih hanya lulus SMP dan lain-lain. Jadi kami ingin juga mendengarkan opini ataupun semacam input dan saran juga dari dari Bapeda. Karena Bapeda ini di belakangnya ada Litbang, penelitian dan pengembangan itu ya. Nah jadi supaya fungsi yang di belakang ini bisa mensupport juga, jangan semuanya dimakan mentah-mentah dari BPS gitu. Jadi kami minta juga data itu untuk di-compare gitu Pak. Itu juga bagian nanti dari rekomendasi kita supaya betul-betul real di lapangan ini dibantu dengan baik. Cukup untuk Bapeda, kita pindah terakhir ke BPKAD. Pengelolaan keuangan kita 2022 ini proyeksinya 8,6 triliun ya, dengan detail operasionalnya 5,8 M, 1,8 T untuk belanja modal, BTP-nya 19,7 dan belanja transfernya kurang lebih 2 triliun lebih. Nah di sini terdapat pergeseran 3 kali, termasuk pergeseran antar organisasi. Kita agak sedikit flashback Pak Indra, urgensi pergeseran, dan termasuk juga untuk belanja bantuan keuangan yang bertambah 3.256 juta itu dijelaskan peruntukan penambahan bantuan keuangannya. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari realisasi belanja kita tahun 2022 itu mencapai 52,81%. Memang kita sedikit diuntungkan karena realisasi kita tidak tercapai 100%. Kalau sampai 100% kita tekor, karena target dari pendapatan kita tidak terrealisasi 100%. Di samping juga ada beberapa program dan kegiatan kita mungkin tidak terselesaikan ketika tahun anggaran berakhir. Nah, tadi disampaikan bahwa kita juga mengalami pergeseran anggaran sampai 3 kali. Sebagaimana kita maklumi, kalau pergeseran pertama itu space untuk mengakomodir dana alokasi khusus yang belum terjabarkan di APBD murni. Sama persis di tahun 2023 ini kita juga sudah melakukan sekali pergeseran untuk mengakomodir alokasi dana DAP yang belum terinci di APBD murni kita. Karena biasanya baru kita peroleh informasi dari kementerian berkenaan alokasi dana DAP itu secara terinci program dan kegiatannya setelah APBD disahkan. Kemudian yang pergeseran kedua, kita juga melakukan pergeseran berkenaan dengan ada kewajiban kita untuk mengalokasikan dana untuk penanganan inflasi daerah, di mana diminta pada kita mengalokasikan 2% dari DBH dan dana transfer umum yang harus kita akomodir, sehingga kita melakukan pergeseran tahap kedua. Itu juga tahap ketiga,
kita juga ada amanat untuk melakukan pergeseran berkenaan dengan ada kewajiban kita mengalokasikan anggaran terkait dengan kegiatan Porprov, dan di situ juga menambah bantuan keuangan sebesar 3 miliar untuk pelaksanaan Porprov di Kabupaten Kuantan Sengingi. Mungkin itu berkenaan dengan poin-poin yang disampaikan ke kami tadi. Selanjutnya kami kembalikan ke pimpinan. Sebelum teman-teman nanya nih, Pak Indra, kita ini sering sekali lambat untuk memberikan gaji. Sampai hari ini juga yang seperti 2023 yang pernah saya WA itu guru di Inhil. Sampai sekarang nggak terima gaji. Ini gimana ini koordinasinya dengan kabupaten terkait masalah keuangan ini? Ini kan cukup, sementara kan dana kita saja itu kurang lebih 2,4 triliun atau 2,5 triliun untuk penggajian. Sementara di satu sisi merekanya lambat penggajian. Ini gimana ininya, Pak? Baik, terima kasih Bu Fatmila. Berkenaan dengan dana transfer pembayaran gaji guru bantu, kami informasikan hari ini kita sudah mencairkan 4 daerah, 5 daerah untuk gaji guru bantu. Pertama Dumai, dan yang kedua Inhu, ketiga Pelalawan, Siak, Rohul, dan Kampar. Ini daerah yang sudah mengajukan ke kami gitu. Nah, tentu kita berharap kabupaten kota lain itu juga menyampaikan. Nah, alhamdulillah hari ini Meranti masuk gitu. Nah, kita akan proses gitu. Kita tidak pernah berlama-lama, bahkan paling lama SOP kita itu 2 hari itu harus kita transfer ke kabupaten kota. Nah, tapi cuman persoalannya kabupaten kota ini kan belum mengajukan gitu. Bagaimana kita mau transfer gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Ini dari Guru Inhil barusan juga WA ke saya gitu. Nah, saya minta mereka supaya mendorong pemerintah kabupaten kota itu untuk mengajukan segera gitu. Dan kita juga sudah sampaikan ke BPKAD kabupaten kota supaya proaktif ke dinas pendidikan kabupaten kotanya gitu. Karena sumber data itu kan di situ diawali. Nah, seperti kondisi yang terjadi hari ini tentu sulit bagi kita ya. Di satu sisi kita senang gitu, realisasi kita cukup tinggi kalau kabupaten kota mengajukan pencairan ini. Tapi kalau lambat seperti ini ya kita juga susah gitu. Kita juga dimonitor kondisi kas kita, kalau masih banyak menumpuk di kas, itu dana transfer agak dipelan-pelankan cairannya gitu. Nah, kalau seperti ini kan susah. Rohil sendiri sampai hari ini belum gitu. Nah, bagaimana kita mau mendorong kabupaten kota? Kita prihatin dengan kondisi teman-teman guru bantu. Udah masuk bulan Maret, belum gajian dari Januari, bayangkan gitu kan. Kondisi itu kan memprihatinkan kita gitu. Orang mau menyambut lebaran lagi. Nah, tentu kita mendorong pemerintah kabupaten kota supaya ini bisa disegerakan. Mungkin Bapak Ibu yang kebetulan di dapil yang kami sampaikan tadi yang belum mengajukan, bisa juga mengingatkan teman-teman di daerah gitu. Kasihan kita. Mungkin itu. Saya ada 3-4 orang kawan-kawan guru yang menanyakan, Pak, apalah dosa kami kok kami tak digaji oleh pemerintah provinsi, Bapak DPR provinsi, gitu pula bahasanya Pak. Nanti saya coba tanya-tanya lah, saya tidak paham juga persoalannya. Tapi kalau Pak Indra tadi menjelaskan, mungkin perlu juga didorong oleh dinasnya, oleh BKAD di kabupaten. Kalau itu saya sampaikan ke dia, Pak, guru-guru tua. Apa kata guru? Apa itu kerja kami, Pak, mendorong-dorong dinas pendidikan kabupaten dengan supaya kami, ini kan persoalan lagi, Pak. Jadi maksud saya ini sampaikan saja lah kira-kira di mana letak persoalan yang urgen, kenapa ini menjadi persoalan, Pak. Misalnya begini, kelemahannya dinas pendidikannya dengan BPKAD kabupatennya, koordinasinya ke provinsi. Bentuk kelemahannya itu apa? Biar kita tahu, kita expose lah, ya kan? Kalau hanya mengatakan tadi supaya guru-guru itu mendorong, menyampaikan, dia mendorong pakai apa gitu loh? Menyampaikan seperti apa? Dia menjalankan tugas ngajar, selesai.
Nunggu tanggal 1 tak juga, dijanjikan bulan depan tidak juga, sudah Maret. Ya, jangankan mau THR wajib aja para pakai tadi tidak katanya. Belum juga sampai akhirnya, udah masuk puasa yang ke-15 nih. Nah, 14 atau 15 boleh lebih kurang tuh lah. Ya kan? Jadi memang ini menjadi berat di kita Pak, karena jujur saya juga ditanya Pak, terus bilang, apa dosa kami Pak? Kami ngajar Pak. Kalau persoalan teknis, persoalan di dinas itu tidak begitu kami berada. Kami mengajar di sekolah. Lah kalau umpamanya di dinasnya nggak benar, ya sampaikan saja di mana tak kira-kira itu kita kesalahan. Ini dinasnya nggak benar. Udahlah bupatinya campur aja lah, kepala dinas ganti aja lah umpamanya. BPKD Pak Gubernur Pak Bupati ganti aja, tidak benar juga kerja yang kira-kira begitu. Kalau persoalan regulasinya yang menghambat, regulasinya siapa yang membuat? Apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bupati, kayak gubernur, atau apa kira-kira begitu? Saya ingin jelas pula, karena kalau itu Pak, saya bilang nanti sama gurunya. Menurut kami rapat hari ini, salah satu Pak Indra upaya menyampaikan agar guru-guru itu bisa mendorong supaya kepada dinas pendidikan menyampaikan ke BPK Kabupaten. Jawabnya pasti bilang, banyak betul kerja kami Pak. Sudah kami ngajar di depan kelas, nak ngajar itu pula lagi. Kira-kira begitu. Nah, ini kan sama dengan lepaskan tanggung jawab saja, atau barangkali alibi saja menghindar dari persoalan-persoalan. Nah itu dia, makasih. Sebenarnya hal ini sudah pernah juga kita bicarakan di ruangan ini. Bahkan dihadirkan guru-guru dari daerah, juga diundang pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi saya tidak habis pikir juga. Ini kan kerjaan rutin sebenarnya. Setiap tahun kan ini. Harusnya kan awal tahun sudah dipersiapkan oleh teman-teman di daerah. Nah, tapi nyatanya kan hari ini masih ada beberapa kabupaten belum mengajukan. Nah, pertanyaan kita, kabupaten lain itu kok bisa tepat waktu dia mengajukan? Nah, kebetulan kabupaten lain saya seperti Ninghil kok lambat gitu. Nah, harusnya kalau ini sudah pekerjaan rutin, ya di awal-awal harus sudah clear gitu, tidak ada persoalan gitu. Nah, tentu ini yang menjadi, mungkin tantangan juga lah untuk Pak Arfa, bagaimana di Ninghil itu bisa berubah lah gitu kan. Paling tidak tepat waktu lah mengajukan gitu. Nah, ya, yang jadi persoalan itu Pak, sebenarnya ini pekerjaan rutin, kenapa masih ada kendala, ada persoalan di pemerintah kabupaten kotanya, kenapa lambat gitu. Dan kita di provinsi kalau tidak ada permintaan dari kabupaten kota, mungkin kita akan mentransfer anggarannya. Mungkin begitu Pak. Dengan kakak Pak Indra, kakak Samatan, saya dapat pertanyaan dari masyarakat. Apakah ada yang mengembalikan di kecamatan bantuan uang khusus yang di kecamatan apakah? Ya dana desa gitu. Atau? Ya, ini kan kita kakaknya ada desa, ada kecamatan sudah itu kan. Karena ada yang mengembalikan dari Rohil untuk BKK 2022 kemarin sampai sekarang, entah pada untuk di 2023 ini. Kemudian ini juga sama dengan apa tadi dengan pemerintah juga apa ini itemnya kan lebih kurang karena baru Pak Indra kan menampungnya ini satu ini aja ya. Mungkin nanti ditutup lagi dengan yang item tadi dengan pemerintah tadi terkait dengan rincian teknisnya. Kemudian terkait dengan pendidikan tadi Pak Indra, memang ini kan sudah ada kemajuan langkah maju nih. Kalau dulu kita rapat sini dengan pendidikan itu kan Pak sampai bulan 8 ya Juni yang tadi heboh gitu kan kita bilang mulai bagus ada berapa kabupaten sudah cair ya. Ada nggak bisa kamu memungkinkan karena ini kan namanya kan pegawai guru bantu biaya oleh provinsi. Apa ada mungkin langsung kita transfer ke mereka itu nggak bisa ya kira-kira mana supaya jangan lagi nanti timbul masalah apa ini. Kira-kira ada peluang ini nah, secara regulasi, secara teknis bisa dilaksanakan. Ini juga banyak nih kan juga ada di kesehatan juga ada ya kalau ya di pendidikan juga ada masih kan Pak Indra. Di kesehatan juga ada. Nah. Pegawai ada pendidikan provinsi ada kan di daerah-daerah. Nah, dinas provinsi yang kan bukan lagi melalui lapor dari dinas kabupaten kan. Nah, maksudnya ini juga kalau umumnya dinas pendidikan provinsi ngelolanya, seperti dari PTT-nya kesehatan, kan nggak ada masalah dengan mereka. Nah, mungkin ada nggak bisa diapakan? Coba lagi kita bicara ini dari tahun ke tahun ini.
berkenaan dengan usulan supaya ditransfer langsung ke yang bersangkutan. Ini menyangkut kewenangan sesuai dengan aturan. Yang kita gaji guru bantu ini kan guru SD dan SMP, yang bukan kewenangan pemerintah provinsi. Yang selama ini atau diangkatnya mereka itu berdasarkan SK Gubernur, sehingga pola mekanisme penyaluran atau pembayaran gajinya melalui dana transfer ke kabupaten kota. Kabupaten kotanya yang membayarkan ke yang bersangkutan. Jadi tidak ada ruang kita bisa langsung bertransfer. Ini sangat berbeda dengan PTT di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan itu memang PTT yang diangkat oleh Dinas Kesehatan yang didistribusikan ke kabupaten kota. Sehingga alokasi pembayaran gaji untuk PTT itu dalam bentuk program kegiatan di Dinas Kesehatan. Nah, situ bedanya. Ini faktor kewenangan aja Pak Abu Khairi. Kalau bisa langsung memang lebih enak kita gitu. Tapi karena regulasi kita yang mengunci, itu kita tidak bisa langsung mentransfer ke yang bersangkutan, sehingga kita harus melakukan transfer ke pemerintah kabupaten kotanya terlebih dahulu, baru mereka mendistribusikan ke yang bersangkutan. Mungkin itu penjelasan. Nanti kita dalam Pak Boy ya. Terima kasih Pak Indra. Kami nanti menunggu hari Jumat berarti ya Pak Purnama ya. Terhitung 2 hari ada Jumat yang persentase dan yang lain-lain tadi. Ya tapi kan bisa pakai PDF. Nanti biar bisa buat analisa kami Pak gitu. Nanti fisiknya gampang kan biar by email atau apa. Cuma libur Bapak ya, tapi enggak Pak. Libur kita ya. Saya enggak libur. Ya, terima kasih atas kehadirannya juga masukan-masukannya. Tapi paling tidak yang merupakan gambaran kita ini tidak menunggu rekomendasi, terutama yang tidak hadir kepala badannya ataupun dua-duanya kepala badan ya, Bapeda dan Bapeda mohon disampaikan daripada pembicaraan kita hari ini supaya ada perubahan gitu. Nanti sembari juga secara tertulis rekomendasi yang akan kami siapkan. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.